الحمد لله بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita tadi malam dan segera mengulas mungkin dari sebagian Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang hadir tadi malam. Kita sudah bahas sepintas makna dari ayat Allah surah Al-Kahfi ayat 6, ayat 5 dan 6 tadi malam ya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, ini perkataan sangat batil, perkataan sangat dimurkai Allah SWT. Mereka membicarakan hal itu sama sekali tanpa ilmu. Ma lahum bihi min ilmin, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. Wa la li abaihim, dan tidak pula orang tua mereka. Kabarat kalimatan takhruju min afwahihim, betapa buruknya, betapa beratnya, betapa dahsyatnya keburukan, kebatilan yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba, yang mereka katakan itu betul-betul adalah kadiban. Kadiban itu artinya kebohongan. Kadhib, kebohongan. Lalu Allah katakan lagi, Allah ingatkan Rasulullah, apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illa yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan sampai pula wahai Muhammad, kata Allah, engkau bakhi'un nafsak. Tadi malam kita bahas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna bakhi'un nafsak ay muhliku nafsik, mencelakakan, membinasakan dirimu sendiri. Gara-gara orang-orang yang engkau dakwahi itu ternyata tidak mengikuti apa yang engkau sampaikan. Jangan sampai karena engkau bersedih karena dakwah yang kau sampaikan kepada mereka
sedemikian rupa sampai bahkan mau mencelakakan diri, itu tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah, sedikit kita garis bawahi rumah Hasani karena tadi malam kita ambilkan salah satu contoh yang relatif terdekat dengan kehidupan kita, yaitu apa yang diingatkan oleh nenek mama kita di Bukit Tinggi, sebagaimana tadi malam membacakan hasil rapat dari kerapatan adat Kurai, ya, maklumat dari nenek mama dalam kerapatan adat Kurai bahwa orang-orang yang ketahuan atau sampai ditangkap melakukan LGBT, maka hukuman adatnya adalah diusir dari tanah Kurai. Ya, Ambo sangat pribadi sangat bersyukur sekali apa yang telah kita bacakan, sudah yang sampai ke kami kepada kamu dan Paknya memang sudah itu dikirimkan ke sebanyak mungkin instansi vertikal atau horizontal, dan kami sangat menyambut positif sekali ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama, Bapak Ibu, ya. LGBT, Bapak Ibu, mudah-mudahan seluruh itu sudah sangat paham, ya. LGBT itu apa? L, lesbian. Lesbian itu pada si suku sama, si G, gay. Gay itu laki-laki, suku sama laki-laki. B, bisexual. Bisexual. Artinya laki-laki suku kepada si, tapi laki-laki atau manusia suku laki-laki tapi tidak sesama manusia pula, itu namanya bisexual atau bisexual. T, transgender. Transgendernya laki-laki tapi berpenampilan perempuan atau merubah kelaminnya menjadi perempuan, atau dia perempuan tapi ingin tampil seperti laki-laki. Transgender, merubah gender. Yang kalau yang terlalu tua utama-utamanya lo itu sulit. Tapi yang dulu terkenal LGBT. Kalau dulu-dulunya lagi yang disingkat saja homoseksual, homo. Jadi kalau istilah yang lebih belakangan LGBT, terutama yang lain macam-macam. Ini adalah penyakit yang sangat mengerikan, kemaksiatan yang sangat dibenci oleh Allah, dosa yang sangat besar. Tetapi belakangan ini sebahagian masyarakat kita mulai mentolerir, menganggap biasa, bahkan ada yang menjadi pembelanya dengan alasan apa? Kalau masuk kami tadi, this is human rights, ya. Ini hak asasi manusia, kalau aku masuk sukunya sama laki-laki, aku dipasung harus suku kepolisi, oleh polisi, saya perempuan, tapi saya sukanya sama perempuan, kan kalau dipaksa suka sama laki-laki, itu kata mereka. Padahal ini sedang sakit orang ini yang harus jadi obati. Tapi sayangnya karena cara pandang mereka bukan cara pandang Qur'ani, bukan cara pandang yang dipandu oleh iman, makanya perturutkan hawa nafsu, bahkan kemudian membela kemaksiatan yang dilakukan itu, dan bahkan dengan berbagai cara mereka bahkan secara global melakukan gerakan supaya penyakit ini bisa ditolerir, bukan lagi dianggap sebagai penyakit tetapi sebagai sesuatu yang normal. Namun bila kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang kalau kita hati-hati, Bapak Ibu, tinggal menunggu waktu apa yang dulu Allah timpakan ke negara Sodom. Di masa Sodom kok umat siapa kok Sodom? Umat Nabi Lut. Apa yang dulu Allah timpakan ke umat Nabi Lut sangat mungkin, sangat boleh jadi dan terlalu mudah bagi Allah untuk juga menimpakannya pada suatu negeri bila negeri itu tidak memberantas penyakit yang sangat mengerikan ini. Maka Bapak Ibu harus sangat waspada, ya. Maka kalau anak-anak kita, anak-anak kita bentengi betul. Ambo di rumah istri, waduh anak-anak kami, anak bertiga, itu salah satu materi dialog kami kalau sedang di perjalanan atau dalam momen yang memungkinkan untuk mengingatkan kepada mereka adalah masalah LGBT. Hati-hati. Oh,
berjangkitnya penyakit ini adalah di sekolah, ya, di sekolah. Bukan berarti kalau itu nama saya sekolah, tentu bukan begitu ya. Sebagaimana di pesantren juga. Bapak Ibu, ini nggak pelantang, tapi hati-hati. Bukan begitu, tapi bukan begitu, bukan. Karena dimanapun dia ada, bahkan mohon maaf, bahkan selevel ustaz ada yang menjadi pelaku LGBT. Mohon maaf ya, nggak usah cari-cari ustaz sudah saya. Tapi kamu karena kami di jejaring para dai cukup banyak berkomunikasi masalah ini, sangat memprihatinkan. Bahkan sampai di level ustaz ada yang menjadi pelaku hal ini. Karenanya kewaspadaan kita tentang hal ini harus sangat tinggi. Tapi bukan berarti kalau itu dikurang sana nama di rumah takut ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan bukan begitu caranya. Yang harus kita lakukan apa? Membentengi diri, mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini tentang jenis penyakit dan maksiat yang sangat dimurkai Allah ini, sekaligus pada saatnya mengajak mereka untuk memberantasnya. Nah, kalau di rumah berarti ajarkan ya, ingat ya, bukan anak itu mau anak biaya tiga itu mau tanyakan, anak mau produksi sudah nomor 1, nomor 2 lagi, mencoba tanya kecenderungan seksualnya. Yang berusia suka sama laki nggak? Suka kan? Ada tanda-tanda dia suka tertarik tentang ke pasangan jenis. Insya Allah berarti dari mana kami tanda-tandanya ada. Ada tanda bahwa dia tertarik dengan. Nah, itu gua sobat. Yang lagi pun kami tanya. Tertarik nggak dengan perempuan? Tertarik. Ada. Berarti insya Allah yang kami awal pun begitu. Di sekolah di sebagainya nampak ada tanda-tanda bahwa kalau kita sama perempuan atau bapak dan sebagainya tanpa ada tanda ketertarikan. Berarti insya Allah aman itu di batas paling dasar bahwa kita amati orientasi seksual anak-anak kita seperti apa. Apakah dia laki-laki nampak ada tanda ketertarikan ke perempuan atau tidak? Kalau dia perempuan nampak ada tanda ketertarikan ke laki-laki atau tidak? Kalau tidak ada, ini harus mulai hidup alarmnya tuh. Ini jangan-jangan ada kelainan. Kemudian begitu seterusnya. Ini kalau ada ilmu atau banyak pun ilmunya harus dipelajari di buku-buku, maka nanti silakan dibuka di Google, di YouTube. Insya Allah sudah banyak para pakar parenting khususnya yang mengajarkan tentang hal-hal ini, bagaimana cara mengidentifikasi dari awal. Pertama sekali mengajarkan kepada anak-anak kita, nah ini batilnya. Kalau laki-laki sukanya sesama laki-laki, perempuan sukanya perempuan, ini batil. Nah ini dibenci oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah. Dulu pernah terjadi di masa dakwahnya Nabi Lut bahwa kaum yang melakukan seperti ini dimusnahkan oleh Allah dengan cara yang sangat mengerikan. Kita ajarkan dulu benteng. Ada orang-orang yang terjangkiti penyakit ini, Bapak Ibu, di antara penyebabnya adalah karena memang mereka tidak pernah diajarkan bahwa ini kebatilan, sehingga mereka tidak punya filter dari awal. Sama di rumah tidak pernah diajarkan. Maka kalau mereka mengalami disorientasi itu, ya hal ini biasa kan, tidak pernah ada nilai yang ditanamkan. Nah, kok itulah kenapa sangat penting majelis-majelis pengajian seperti ini. Itulah kenapa sangat penting orang tua memiliki ilmu yang terus ditambah, terus di-upgrade supaya minimal kita mulainya dari membentengi diri dan keluarga kita. Kemudian masuk ke tahap berikutnya bagaimana. Begitu juga di pesantren, masuk anak pesantren, masuk anak sekolah, mulai waspadai. Baik untuk orientasi LGBT, termasuk juga pelecehan seksual begitu. Ya, jadi anak-anak itu mungkin oleh gurunya, mungkin oleh temannya. Kalau anak korupsi, kawannya korupsi atau ustazahnya dan sebagainya, mulai agak aneh, agak lain cara pendekatannya, mulai dia suka mengelus-elus tangan atau apa sebagainya. Ajarkan hati-hati. Kalau dia seperti itu, langsung laporkan ke abi, langsung laporkan ke umi, ke ayah, ke ibu. Nah, nanti kita yang bertindak baca dulu. Coba kalau mereka mungkin belum terpaham bagaimana. Minimal dia harus terbuka dulu kan. Kemudian membentengi lingkungan. Kemudian seterusnya memastikan bahwa masyarakat kita jangan sampai permisif dengan hal ini. Apalagi itu tinggi, apalagi kita Sumatera Barat. Data menunjukkan bahwa Sumatera Barat bahkan termasuk Bukit Tinggi, termasuk daerah dengan tingkat penyebaran LGBT yang
tinggi. Dan kita itu bertanggung jawab untuk itu, membentengi mulai dari diri kita, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Entah by design, kalau dugaan kuat bahwa ini desain lalu ada yang mengatakan itu fitnah, tetapi sebahagian orang yang mampu ketahui memiliki wawasan cukup luas tentang ini mengatakan memang betul begitu. Nah, kalau tapi realnya seperti apa nanti bisa kita teliti lebih jauh. Tapi kamu pribadi awalnya mengatakan kok fitnah untuk orang Minang, fitnah untuk orang Sumba, fitnah ke orang Mina dan sebagainya. Tetapi sebagian pakar yang mengamati hal ini secara cukup detail mengatakan memang seperti itu. Tapi terlepas dari apakah persisnya seperti apa, Amba secara pribadi mengatakan bahwa dan mengetahui bahwa memang ada dan mulai banyak. Dan pernah satu ketika berdialog dengan seorang psikolog, dan itu artinya beliau memang di antara pekerjaan memang itu mengatakan bahwa yang berkonsultasi kepada beliau tentang masalah LGBT ini banyak dan beliau juga lebih tinggi. Nah, persentasenya seperti apa itu data yang butuh penelitian agak khusus tentang itu, tetapi bahwa dia banyak iya, dan kita harus waspada. Dan berita-berita yang kita dengarkan selama ini yang sebagiannya insya Allah sangat bisa diverifikasi menyatakan betul. Tetapi apakah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain memang lebih memprihatinkan atau tidak, itu boleh jadi menjadi perdebatan sebagainya. Tetapi kewaspadaan kita harus sangat tinggi. Dan aku secara pribadi mengetahui memang bahkan sampai selevel yang disebutkan tadi, seorang ustaz pun ada yang sampai menjadi pelaku ini. Tentu tidak boleh kita sebutkan namanya. Maka di Sumatera Barat, tidak sebutkan lebih spesifik, di Sumatera Barat. Maka orang awak, Ustaz. Orang awak. Oh, sudah. Orang Sumatera Barat. Kecil kurang datang. Maka Bapak Ibu, jadi negara itu tidak steril negara ini, dan itu harus menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Karena harus diantisipasi sedini mungkin. Dari mana pakainya? Menarik sekali tadi malam hasil maklumat perapatan adat kuda yang membaca tadi malam. Paling paga nagari anak-anak muda kita termasuk yang harus digerakkan membentengi hal ini. Menjawab sangat positif apa yang dilakukan nenek mama itu. Dan itu harus kita dukung sama-sama, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin kalau hanya nenek mama saja yang bersuara tanpa kita ikut bantu, dukung, sampaikan ke anak-anak muda itu, termasuk apa lagi sampai Muzadi gitu, stasiun Lampung, yang setiap malam sangat luar biasa ramainya dan apa saja yang terjadi di situ, kita ikut seharusnya bertanggung jawab, minimal membentengi anak-anak generasi itu dari efek-efek negatif yang mungkin ada. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Dengan keramaian yang luar biasa seperti ini pasti ada efek negatif. Maka tugas kita membentengi anak-anak itu minimal dimulai dari rumah masing-masing. Kalau dulu kan kegiatan remaja reaktif bisa gitu. Kalau dulu sempat gitu, dan yakin Bapak Ibu sebenarnya juga sangat ingin ya. Sesungguhnya tempat yang paling efektif untuk menguatkan pertahanan anak-anak muda itu sekolah. Jadi memang ketika dulu kita coba gerakan pembinaan remaja masjid, pemuda masjid dan sebagainya, kita usahakan dan seharusnya memang itu masjid memang menjadi tempat anak-anak muda remaja. Bersyukur alhamdulillah anakmu Aldo anak gue boleh dari Gabi, ya alhamdulillah kini tinggal di Pasaran Siko, ya kasih Aldo. Jadi sangat bersyukur sekali pemuda-pemuda itu kalau ada yang bisa digerakkan lalu diorganisir, kemudian diberikan fasilitas mereka untuk bisa diberikan kajian dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Tetapi memang secara real memang agak berat. Nah, makanya apa yang paling efektif sebenarnya adalah sekolah dan kampus. Kami dalam satu majelis dengan para ustaz itu mendorong bagaimana caranya agar sekolah-sekolah dan kampus-kampus itu dipastikan bahwa nilai-nilai
agama, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak, kecintaan kepada agama itu ditanamkan secara sangat serius. Dan tempat yang paling efektif itu sekolah dan kampus. Nah, masjid kemudian kalau bisa digerakkan juga mengupayakan ada program-program kita. Maka ini menjadi bahagian dari besar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang Allah katakan ketika Rasulullah wahai Muhammad, fala'annaka baqi'un nafsak 'ala atharihim, engkau orang yang sangat luar biasa mencintai umat, tetapi jangan sampai ketika engkau sudah berdakwah, engkau tunaikan tugas risalah, tapi lalu ternyata respon mereka sangat minimalis atau bahkan menentang, jangan terlalu sedih. Jangan sampai malah mencelakakan diri. Ternyata begitu Allah mengingatkan Rasul Bapak Ibu. Karena kecenderungan sebagian orang yang sangat ingin menjalankan suatu kewajiban secara maksimal, itu ada yang sampai ke level ekstrim, berlebihan. Nah, itu pun juga dibatasi oleh Allah. Jadi bahkan seperti yang belum katakan, melakukan kebaikan sekalipun tidak boleh berlebihan. Berlebihan ya. Kalau maksimal, yes. Maksimal mungkin mengerahkan energi pikiran, yes. Tapi berlebihan tidak boleh. Nah, kalau ayat ini mengatakan yang berlebihan itu tidak boleh. Bahkan terhadap Rasulullah pun Allah ingatkan, tidak boleh sampai bazi'un nafsak, sampai mencelakakan diri, sampai kemudian merasa terlalu bersalah karena mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah sampaikan. Tidak boleh. Maksimal menyampaikan harus, tapi berlebihan tidak boleh. Nah, itu ayat 6. Ayat 7, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami jadikan di atas bumi itu ada zinah, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Imam Ibnu Katsir mengutipkan sebuah hadis, inna dunya hulwatun khadirah. Sungguh dunia ini adalah sesuatu yang manis. Hulwah, hulwah artinya manis. Khadirah, hijau. Hijau itu simbol dari keindahan, kecantikan, sesuatu yang sangat menarik hati. Di dalam hadis yang serangkai dengan hadis tadi itu, Rasul mengatakan, fattaqullaha fin nisa. Maka karena itu hati-hatilah kamu terhadap perempuan. Maaf itu. Rasul dalam hadis yang lain Rasul katakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata Rasul, tidak aku tinggalkan setelah aku, kata Rasul, suatu fitnah, suatu ujian, suatu tantangan yang berat bagi laki-laki, yang lebih berat dibanding perempuan. Maaf ibu, hadis ini sama sekali bukan untuk mendiskreditkan perempuan, bukan. Tapi untuk mengingatkan, karena Allah yang menciptakan manusia ini adalah laki-laki dan perempuan. Fitrahnya, sifat dasarnya yang Allah ciptakan pada perempuan itu ada sesuatu yang sangat menarik bagi laki-laki. Dan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi laki-laki. Karena itu Allah lalu menciptakan, Allah jadikan, Allah siapkan, Allah tetapkan aturan-aturan yang ketat bagi perempuan. Yang dengan kacamata iman, begitu apa? Kita ikuti, kita tunduk, kita tundukkan diri kita pada aturan Allah itu. Itu kalau melihatnya dengan kacamata iman, dengan mindset Qur'ani. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, maka jawaban respon kita apa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar Engkau yang mengatakan, Rasulmu yang mengatakan bahwa ujian paling berat bagi laki adalah perempuan. Itu ketetapan Allah. Maka bagi kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami imani itu, kami yakini itu, kami terima itu, dan kami akan lakukan apa yang Engkau arahkan kepada kami untuk menyikapi fitrah itu. Itu namanya mindset orang beriman. Itu namanya mindset Qur'ani.
Beda dengan orang yang mindsetnya mindset menantang. Nah, kalau udah menantang, aku malah karena itu para feminis itu siapa? Para aktivis perempuan yang menentang apa yang mereka sebut sebagai pelecehan terhadap kodrat perempuan, kata mereka. Kalau orang-orang para aktivis feminisme itu, Bapak Ibu, itu sangat benci betul dia hanya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ia anggap sebagai merendahkan dan melecehkan perempuan. Mereka ingin laki-lakinya perempuanku seluruhnya sama. Dan ada pada laki-laki, perempuan juga harus bisa begitu. Tidak boleh ada mereka anggap pembeda-bedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya harus sama. Mereka anggap itulah yang disebut sebagai keadilan. Padahal tidak. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan masing-masing punya fitrahnya. Dan perbedaan fitrah itu bukan untuk mengatakan yang satu lebih mulia dibanding yang lain, bukan. Karena kemuliaan standarnya beda. Apa standar kemuliaan? Takwa. Laki-laki bisa lebih mulia kalau dia lebih bertakwa, perempuan juga bisa lebih mulia kalau dia lebih bertakwa. Bukan karena laki-laki itu perempuannya, tetapi Allah ciptakan ada fitrah, ada standar dasar penciptaan untuk menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Di antara standarnya apa? Ini perempuan itu adalah pujian yang sangat berat bagi laki-laki. Ini bukan untuk merendahkan perempuan, tapi untuk memandu manusia bagaimana menjalani kehidupan. Kalau masing-masing kita tunduk pada standar ini, kehidupan aman. Tapi kalau nggak tunduk dengan standar ini, terjadilah kekacauan yang terjadi hari ini, termasuk fenomena LGBT tadi. LGBT itu di antara pembela utamanya kalangan feminis. Feminis kira itu, feminis itu tadi aktivis perempuan umumnya, bukan ada juga laki-laki yang berjuang, kata mereka memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga harus dalam segala lini perempuan itu mendapatkan hak, kalau bisa sama juga laki-laki seluruh. Ada yang ekstrim, ada yang terpapar. Orang yang sangat ekstrim sampai perempuan ada yang jadi petinju, pegulat, menjadi pokoknya semua yang laki-laki bisa lakukan, perempuan juga harus bisa. Itu yang menyebabkan lalu efeknya kemana-mana. Malam di West Afrika kami cerita bagaimana di Jerman, Bapak Ibu, dan rata-rata negara Barat, negara Eropa dan Barat umumnya mengalami kondisi karena LGBT di negara mereka itu semakin marak, sementara mereka nyaris tidak bisa bertahan menghadapinya karena sudah diawali dengan gerakan liberalisme, rasionalisme dan macam-macam sebagainya. Maka di antara efeknya segala hal boleh. Karena itu selalu paket itu liberalisme, sekularisme, pluralisme, rasionalisme itu sepaket membuat mereka menuhankan pikiran dan tidak mau tunduk pada wahyu. Di antara efeknya apa? LGBT marah. Kalau LGBT marah akibatnya apa? Orang jadi tidak mau menikah karena orientasi seksual mereka sudah beda. Laki-laki suka sama laki-laki dibiarkan, perempuan suka sama dibiarkan. Akhirnya dia bisa menikah. Kalau mereka menikah, menikahnya secara jenis. Kalau sama jenis tidak punya anak, akhirnya jumlah penduduk berkurang atau bahkan menurun drastis. Dan tua semakin banyak, mati-mati jo, sementara anak-anak semakin sedikit. Akhirnya apa? Jumlah populasi mereka semakin sedikit. Akhirnya apa? Sementara mereka butuh tenaga kerja. Musibah ini memang kemudian ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Maka dibutuhkan tenaga-tenaga dari luar negeri mereka. Indonesia mengambil manfaat dari antara itu. Dalam biasa dari cerita tentang bagaimana Muhammadiyah misalnya mengambil peran bagaimana agar ada kerjasama internasional dalam hal pendidikan, khususnya dalam ormas Muhammadiyah ini, sehingga lalu kerjasama dengan lembaga pendidikan di Jerman dan sebagainya, bukan hanya pendidikan tapi juga sampai menjadi mendapatkan porsi pekerjaan, lowongan pekerjaan dan profesi-profesi yang sangat banyak yang kemudian bisa diisi oleh anak-anak kita lulusan dari sekolah-sekolah luar negeri itu yang juga melalui beasiswa dan seterusnya. Yang insya Allah kemudian pada saatnya nanti menjadi pintu dakwah. Karena Bapak Ibu
imigran. Dan ini sesungguhnya menjadi fakta betapa sempurnanya Islam dan betapa rusaknya peradaban Barat. Mereka tahu itu sebenarnya, tapi karena sudah tidak lagi memiliki benteng pertahanan untuk itu, maka mereka hanya sedang menunggu waktu saja, menunggu kematian mereka, kematian peradaban mereka. Tapi jangan lupa, mereka tidak tinggal diam juga, ingin menyebarkan penyakit yang sama ke masyarakat kita. Mereka ingin pula penyakit yang mereka idam itu dan mereka sendiri, maka mereka sponsori agar gerakan-gerakan menebarkan penyakit LGBT, feminisme macam-macam itu juga ada di negara-negara Asia, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dan seterusnya. Dan ini tantangan bagi kita. Ya, lah jam 6. Ya, jadi kita cukupkan saja sampai di sini Bapak Ibu sampai ayat 7. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita, ingatkan kita. Di dunia ini Allah ciptakan ada sangat banyak fasilitas kemewahan, perhiasan, keindahan dan sebagainya. Tetapi itu bukan untuk membuat manusia berleha-leha. Bukan untuk membuat manusia lupa diri tentang di mana dia, siapa dia, kemana dia akan menuju, siapa yang menciptakannya dan tidak. Justru tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, kata Allah. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Maka semakin kita mendapatkan, merasakan diri, subhanallah, nikmatnya hidup ini, indahnya alam ini Allah ciptakan. Begitu banyaknya nikmat Allah berikan. Itu untuk membuat kita semakin bersemangat harusnya beribadah, semakin bersemangat harusnya berdakwah, mengajarkan Islam, menyampaikan Islam, mendidik anak-anak kita, mengajak bersama-sama kita, tetangga, kawan dan seterusnya. Membuat kita supaya semakin bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu orang yang paling semangat dalam amal. Ingat Bapak Ibu ketika Siti Aisyah bercerita atau dalam tanda kutip seakan-akan mengkritik Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seberat ini? Ya Rasul salat tahajud sangat lama sampai bengkak kaki beliau. Lalu Siti Aisyah bengkak kaki Nabi karena sangat lama berdiri salat tahajud. Lalu dikatakan oleh Aisyah, bukankah engkau orang yang sudah diampuni, dijamin oleh Allah dan diampuni semua dosa? Apa kata Rasul? Afala akunu 'abdan syakura. Kok bagus sekali kalau kita hafal Quran. Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Rasul adalah orang yang paling tahu betapa banyak nikmat Allah berikan kepada beliau, dan beliau ingin buktikan syukur beliau kepada Allah dengan cara beribadah semaksimal mungkin. Ibadah maksimal Rasul itu dalam skala pribadi, itu contoh sholat tahajud yang sangat lama. Dalam skala yang lebih luas, dakwah beliau betul-betul habiskan semaksimal mungkin waktu, pikiran, energi beliau untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam. Beliau sangat sedih kalau umat beliau ada yang tidak menerima Islam, yang sampai akhirnya diingat kepada Allah. Kalau sampai berlebihan sampai sangat sedih, jangan. Tapi sangat maksimal, itulah memang Nabi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita pun juga begitu. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Bapak Ibu, separah apapun kondisi kita hari ini, mohon maaf ya, sedikit tadi yang barangkali sholat lewat di Pasar Bantu, melihat sudah kami di Pasar Bantu, kata Allah, luar biasa perjuangan sebagian saudara-saudara kita mencari nafkah untuk keluarga yang pagi-pagi dingin sudah ada di pasar mencari uang sekian, keuntungan yang mungkin hariannya mungkin cuma 50.000, 100.000 pun, tapi luar biasa pekerjaan kita. Alhamdulillah Allah beri nikmat bisa berada di masjid. Ini nikmat luar biasa. Walaupun kondisi kita hari ini berbeda-beda Bapak Ibu, tapi nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita sebenarnya sangatlah banyak, tidak bisa kita hitung. Dan semua itu walaupun tidak harus rumah gadang, boto, mewah, tanah banyak, tidak harus. Meskipun dengan kondisi ekonomi kita masing-masing yang barangkali sebagiannya terbatas, tetap nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Yang semuanya harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Memaksimalkan ibadah dalam skala pribadi dan juga berdakwah,
mengajak manusia ke jalan Allah dalam segala yang lebih luas. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan termasuk juga berusaha berlomba-lomba menjadi orang-orang yang terbaik dalam beramal. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa